Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era globalisasi ini, media sosial memegang peranan yang sangat penting dalam kebutuhan bersosialisasi dan komunikasi. Hanya dalam satu genggaman saja, seluruh manusia di muka bumi ini bisa dengan mudahnya bertukar informasi, baik tulisan, gambar, ataupun video. Namun, tidak semua hal yang disampaikan di media sosial bersifat positif. Di media sosial juga banyak hal yang bersifat negatif, salah satunya adalah ujaran kebencian atau cyberbullying. Ujaran kebencian bukanlah hal yang tabu lagi. Seringkali kita temui di setiap komentar pada postingan di media sosial, bukan hanya satu atau dua, melainkan banyak yang datangnya bahkan dari orangnya. Tugas etika profesi udah nggak sih? Belum nih. Kamu nulisnya harus yang apaan sih, kok responnya kayak gitu? Enggak, kenapa kayak gini ya? Nakes-nakes sekarang udah ya pada nggak tahu ada etika ya. Nakes asyik joget konten TikTok di dekat pasien yang menunggu ketuban pecah, dikecam netizen. Oknum tenaga kesehatan atau nakes yang sedang berjoget-joget di depan pasiennya viral di sosial media. Parahnya, dua orang nakes ini joget-joget saat sedang menunggu ketuban pasien pecah dengan mengikuti alunan musik TikTok. Video tersebut awalnya diunggah akun TikTok @bidanpraktekmandiri pada Rabu 15 Juni 2022 kemarin hingga menjadi viral. Melalui video berdurasi 19 detik itu, tampak 3 orang tenaga kesehatan yang mengenakan penutup kepala dan masker. 2 orang nakes berada di sisi kanan pasien, sementara 1 orang nakes lainnya berada di sisi kiri. Sementara itu, pasien yang juga seorang wanita hamil itu tampak tengah berbaring. Ia terbaring dengan posisi meringkuk. Di samping pasien ini juga ditemani seorang pria yang diduga suami dari wanita tersebut. Saat ia mengetahui sedang direkam, pria itu lantas langsung menarik kain bercorak batik dari bagian perut sang istri. Ia juga tampak menarik kain tersebut ke bagian atas dada si wanita. Tak lama kemudian, para nakes itu terus berjoget dan menggoyangkan badannya di depan pasien. Mereka terlihat asyik menikmati dan berjoget seiring lagu berdendang. Keterangan dituliskan selanjutnya, dijelaskan jika ya pada awalnya media sosial memang diperuntukkan sebagai ruang atau wadah komunikasi dan juga informasi bagi mereka yang mungkin terpisah jarak. Namun kita lihat bagaimana seiring perkembangan zaman, media sosial banyak sekali mengambil peran dalam kehidupan kita sehari-hari, hingga mungkin dari hal-hal yang berbau positif, begitu yang bermanfaat, sampai ke dengan hal-hal yang bermaslahat hingga berbuat jahat. Nah, banyaknya dampak buruk dari penggunaan media sosial kini banyak membawa kekhawatiran dari banyak pihak. Nah, salah satunya itu tadi adalah MUI yang kemudian beberapa waktu belakangan ini mengeluarkan fatwa yang juga akhirnya bergerak melalui fatwa hukum dan juga pedoman bermuamalah di media sosial. Kita lihat seperti apa. Ini ada jangan asal share di media sosial. Mungkin tahukah Anda? Oke, kita nextnya. Di mana ini? Oke. Saya masih coba ya. Kita akan melihat Indonesia ternyata juga menempati negara begitu yang
negara terbanyak yang menggunakan media sosial. Sedikitnya ada 2,3 orang di seluruh dunia yang tercatat sebagai pengguna media sosial. Kita lihat. Oke, ini agak kurang bersahabat kalau subuh-subuh mungkin touchscreen-nya dengan saya. Ini pengguna media sosial di Indonesia, itu tadi saya bilang pengguna internet mencapai 63 juta orang dari seluruh populasi atau wilayah di Indonesia. 95% mereka mengakses ke media sosial. Data ini dari kita lihat 2,3 miliar orang di seluruh dunia ini juga aktif menggunakan media sosial. Data atau fakta bahwa Indonesia menempati urutan atau peringkat keempat pengguna terbesar Facebook misalnya salah satunya, sebelumnya didahului oleh negara Amerika, kemudian Brasil dan juga ada India, dan juga Indonesia menempati urutan atau posisi kelima sebagai negara terbesar pengguna aktif Twitter. Lalu kita geser ke halaman berikutnya, oke? Apakah kita masih bisa bergerak? Nah, ini tingkat berbagi informasi di media sosial. Kalau kita Mengapa sih kita harus bijak dalam bersosial media? Banyak hal yang menjadi mengapa kita harus bijak dalam menggunakan sosial media. Salah satunya adalah karena adanya cyberbullying. Apa itu cyberbullying? Cyberbullying adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan melalui internet seperti menghina, mengejek, mengancam, ataupun mempermalukan. Untuk itu, marilah kita semua bijak dalam menggunakan sosial media. Apa sih akibatnya? Akibat yang akan kita dapatkan ketika kita mengalami tindakan kekerasan tersebut yaitu rasa stres dan juga depresi. Terus bagaimana caranya agar kita bisa menerapkan cara bersosial media? Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menerapkan bijak dalam bermedia sosial. Seperti salah satu poin penting yaitu menjaga etika. Media sosial memang memberikan kebebasan bagi para penggunanya, tetapi bukan bebas pula dalam beretika. Jaga selalu etika, sopan santun, dan selalu bersikap respek kepada teman-teman atau orang-orang yang terkoneksi dalam media sosial kita. Hindari penggunaan kata-kata kasar ataupun konten yang mengandung unsur sara. Dan yang terpenting, hormatilah orang lain sebagaimana kita ingin dihormati. Seperti kata pepatah, Apa yang kita tanam, buah yang kita tuai. Mari bijak dalam bersosial media.